alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu lanjutan dari hadis yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah atau daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota jasad manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketika segumpal darah atau daging itu buruk, maka buruklah semua anggota jasad manusia itu. Ala wahyal qalbu. Segumpal darah atau segumpal daging itu adalah qalbu, hati manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang barusan kita baca ini itu menjelaskan pentingnya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi, menjaga kebersihan hati. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan hati? Karena hati itu penggerak, hati itu motor gitu ya. Kalau hati itu baik, maka perbuatan-perbuatan manusia juga akan baik. Jadi kalau ada orang kok pekerjaannya selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu secara tidak langsung bahwa orang tersebut telah melihatkan isi hatinya ya. Ada orang kok setiap hari kalau nggak ngomongin orang mulutnya gatel gitu ya, itu berarti menunjukkan apa yang ada dalam hatinya ya. Kalau orang itu hatinya baik, ucapannya pasti baik ya. Sama seperti air yang ada di gelas saya ini, kalau diisi kopi ditumpahin pasti keluar kopi, kalau diisi susu ya ditumpahin keluar susu. Dan begitulah isi hati manusia akan terlihat dari apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya ya. Maka ada satu hadis yang memperkuat hadis yang barusan kita baca ini. Dalam hadis yang lain disebutkan, waja'a rajulun ilan nabi faqala ya Rasulullah ausini binasihatin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ini dalam hadis yang lain. Datang seorang sahabat kepada Nabi, lalu sahabat ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepadaku. Kalau nasihat itu aku lakukan, maka aku akan masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, faqala istafti qalbak. Mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Nah, jadi ketika Rasulullah dimintai oleh sahabat memberi nasihat, enggak selamanya Pak nasihat Rasul itu panjang kali lebar. Ada saatnya Rasulullah itu memberi jawaban yang singkat tapi padat. Ya, ada sahabat minta, ya Rasul, berikan nasihat kepadaku Rasulullah. Kalau nasihat itu kami lakukan, kami nanti akan masuk surga. Maka Nabi menjawab, istafti qalbak.
mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Kenapa Rasulullah menyuruh kepada sahabat itu untuk meminta nasihat kepada hatinya sendiri? Karena hati itu adalah sumber fatwa. Hati itu sumber nasihat yang terbaik. Orang kalau mau mendengerin kata hati, Pak, pasti hidupnya itu akan lempeng. Cuma kan kadang manusia itu tidak mendengarkan kata hati. Yang didengarkan kata nafsu, yang didengarkan kata akal. Akal dan nafsu itu sering berkolaborasi untuk mengelabui manusia. Nafsu itu dijadikan kendaraan oleh setan untuk menggoda manusia. Maka sepanjang manusia itu dalam hidupnya mengikuti hawa nafsu, pasti hidupnya itu akan tersesat. Dan ini dikuatkan di dalam apa? Dalam Al-Quran surat Yusuf surat 12 ayat 53. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, itu surat Yusuf surat 12 ayat 53. Nafsu manusia itu enggak pernah bosan, enggak pernah jenuh, selalu mengajak manusia untuk berbuat dosa, Pak. Coba kita lihat, Pak, berapa banyak kejadian-kejadian yang tidak baik di sekitar kita itu, pasti itu terjadi karena didorong oleh hawa nafsu. Ada orang merintis karir dari bawah, Pak, susah payah, sudah sampai atas, jatuh juga gara-gara mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka kalau hidup seseorang itu mengikuti kata hati, mendengarkan kata hati, pasti hidup manusia itu akan terbimbing. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah menetapkan kepada manusia dua sifat. Sepanjang manusia ini masih hidup, Pak, nggak akan lepas dari dua sifat itu. Apa dua sifat itu? Fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Apa sifat fujur itu? Sifat fujur adalah kecenderungannya selalu mengajak manusia untuk berbuat dosa. Dan biasanya sifat fujur itu karena didorong oleh hawa nafsu manusia. Ya. Maka Rasulullah itu pernah setelah selesai perang Hunain, Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Ini belum sampai ke rumah, Pak. Masih masih di dalam arena perang. Setelah usai peperangan itu, Nabi mengumpulkan para sahabat. Lalu Nabi berwasiat, ya ma'asyirus sahabah, rojakna min jihadis sighar ila jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, kita barusan dari perang kecil, kita akan menuju perang yang lebih besar. Sahabat-sahabat agak terkaget, Pak. Ini darah aja masih bercucuran, Pak. Kok Nabi mengatakan akan perang lebih besar? Padahal perang yang barusan terjadi itu perang besar. Yang ada di pikiran sahabat, perang besar apa lagi? Maka Nabi menjawab, qalu wa ma jihadul akbar ya Rasul, perang besar itu apa? Maka Nabi menjawab, jihadul akbar adalah jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, kalau perang hawa nafsu nggak akan pernah selesai, Pak. Sepanjang dunia ini masih ada, kita masih terus berperang dengan hawa nafsu kita. Karena musuh kita ini ada dua. Ada musuh yang bersifat internal, ada musuh yang bersifat eksternal. Musuh internal apa? Ya nafsu itu. Ya. Musuh eksternal apa? Setan, iblis. Dan ini selalu, Pak, menggoda manusia supaya manusia itu jauh dari kebenaran. Jangankan yang masih berbuat dosa, kadang orang sudah mau berbuat baik saja atau sedang berbuat baik saja, Pak, tetap manusia itu
tidak akan lepas dari apa? Godaan nafsu, godaan setan, godaan iblis itu. Ya, contoh udah ngaji kayak gini kan sudah baik nih Pak. Jangan dikira nggak digoda sama setan Pak. Ya, emang ada orang ngaji digoda setan? Kan mesti bertanya begitu, orang ngaji kok digoda setan? Ya. Nah, ada nggak orang ngaji digoda setan? Ada. Ketika ngaji jangan ngantuk Pak. Ya, kalau di pengajian itu tolong gunakan bahasa yang lembut. Kalau ngantuk itu bahasa kasar. Ya, bahasa yang lembut itu apa? Khusyuk. Ya, khusyuk. Ya. Jadi kalau ada yang nunduk itu ya, itu bukan ngantuk. Itu apa? Khusyuk. Ya. Cuma harusnya khusyuknya di saat sholat. Ini khusyuknya di saat ngaji. Ya. Jadi sepanjang manusia itu masih hidup Pak, manusia itu selalu dihadapkan dengan dua musuh itu. Ada musuh internal, ada musuh eksternal. Ada musuh hawa nafsu, ada musuh dari iblis, dari setan. Jadi makanya kan ada orang bertanya, Pak Ustadz katanya bulan puasa setan sudah dibelenggu, setan sudah dirantai, kok tetap aja di bulan puasa ada orang berbuat dosa? Ya setannya udah dirantai Pak, tapi ada musuh internal di dalam diri kita, ada hawa nafsu. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa itu adalah untuk menahan hawa nafsu kita, gitu ya. Lalu sifat yang kedua selain sifat fujur, yang kedua adalah watakwaha, yaitu sifat takwa. Nah, kalau sifat takwa itu biasanya dikendalikan, itu didorong Pak oleh hati oleh hati manusia. Ya. Jadi makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, di mana takwa itu? Maka Nabi menjawab, at-taqwa hahuna, fa asyara ila sadrihi. Di mana takwa itu? Ya Rasulullah, maka Nabi menjawab, takwa itu ada di sini, sambil memegang dadanya Pak. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada. Diulang sampai 3 kali. Itu artinya apa? Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, berarti kita harus membersihkan wadahnya. Wadah apa? Hati Pak. Bagaimana takwa akan masuk ke dalam hati kita kalau hati kita ini kotor? Ya. Ini makanya di ayat lanjutannya tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya dan celaka orang yang mengotorinya. Ya. Apa yang mengotori hati itu? Kalau kata Imam Al-Ghazali Pak, dalam kitab Ihya-nya, salah satu penyebab kotornya hati itu adalah min kasratiz dzunub, sebab banyaknya berbuat dosa. Idza adnabal abdu dzanban nuknatan sauda fi qalbi wa qasa qalbu. Ini kata Al-Ghazali. Ketika manusia itu berbuat dosa, maka satu dosa itu akan menjadi titik hitam di hati manusia. Itu satu dosa Pak. Lah kalau berulang-ulang berbuat dosa, akhirnya apa? Hatinya bukan hitam lagi, hati mengeras. Dan kalau hati sudah mengeras, apa yang terjadi? Maka hati itu susah untuk menerima kebenaran. Walaupun maaf nih ya, orang itu datang ke pengajian, dengerin pengajian Pak, maka nasihat itu hanya masuk di telinga saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak bisa sampai ke hati. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Maka salah satu tanda hati keras itu susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima kebenaran. Kalaupun dia menerima nasihat Pak, itu dia pilih-pilih Pak. Dia lihat dulu yang kasih nasihat siapa ini. Kalau yang kasih nasihat itu orang selevelnya, baru dia bilang siap. Tapi kalau yang kasih nasihat orang di bawah levelnya, lo siapa? Itu tanda hati keras. Kalau orang tuh hatinya lembut, dia nggak peduli Pak. Yang kasih nasihat itu siapa? Dia nggak peduli itu. Yang dia pentingkan bukan siapa yang kasih nasihat, tapi apa yang dinasihatkan. Ungdur maqol wala tangdul mangqol. Lihatlah apa yang diucapkan, nggak usah lihat siapa yang mengucapkan. Ya, maka kalau ngaji nggak usah mengkultuskan ustadz. Kalau nggak ustadz ini nggak mau datang, nggak usah. Ya, yang kita ambil itu adalah nasihatnya, apa yang diucapkannya.
Ya, kan ada peribahasa kalau ada peribahasa agak sedikit jorok, nggak apa-apa Pak Ketun, nggak apa-apa kan, nggak ada pelanggaran, takut nanti ada undang-undang ini ya. Ya, jorok tapi Islami Pak. Ada sebuah peribahasa, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau itu telur, ambil telurnya, nggak usah lihat. Nah, ini saya nggak menyebut nih, agak nggak enak ini ya, itu ya. Nggak usah lihat duburnya. Nah, kok saya nyebut juga akhirnya ya. Nggak usah lihat itunya, lihat apa yang dikeluarkan itu Pak. Dan sudah berapa ribu telur masuk ke perut kita, kita nggak pernah melihat ini keluar dari mana Pak. Kenapa kalau kita dengar nasihat harus melihat dari mana nasihat itu? Ya, walaupun keluar dari dubur bangsawan Pak, tapi kuning Pak, lari Pak. Tapi kan ini bangsawan lah, kuningnya itu. Ya, jadi orang yang hatinya itu bersih, yang hatinya lembut Pak, ciri-cirinya apa? Dia mudah menerima kebenaran, dia mudah dinasihati. Ya, dia mudah dinasihati. Kemudian yang kedua, tanda orang kalau hatinya keras, selain susah menerima kebenaran, susah diajak kepada ketaatan. Ya, diajak ibadah, diajak ngaji itu jawabannya selalu insya Allah, terus-terusan insya Allah, dari tahun 2000 sampai 2025 itu susah. Ya. Lalu yang ketiga apa? Tanda orang hatinya keras itu apa? Hubbud dunya. Dalam hidupnya terlalu cinta dunia. Orientasi atau tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia Pak. Dia terlenakan oleh kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Ya. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, pasti apa? Dia akan jauh dari sang penciptanya. Hati itu kan tergantung apa yang ada di dalamnya Pak. Kalau dalam hati itu kita taruh kebesaran Allah, kebesaran dunia keluar pasti. Tapi yang masuk dalam hati kita kebesaran dunia, kebesaran Allah nggak mungkin masuk di situ. Itu kalau dalam kajian ilmu tasawuf. Maka kalau kita mau memasukkan kebesaran Allah, ya keluarkan kebesaran dunia. Boleh kita cinta dunia, tapi jangan dunia sebagai tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita untuk dunia, endingnya pasti kecewa kita. Karena suatu saat kita akan tinggalkan semuanya. Kan kata Nabi apa Pak? Ada 3 perkara yang akan mengantar sampai kuburan kita. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, anak cucu keluarga kita, ngantar sampai kuburan. Harta benda, kendaraan, ngantar sampai kuburan. Setelah itu, yang dua Pak, yang dua ini balik lagi ke rumah. Setelah anak cucu keluarga kita menguruk tanah kuburan ke badan kita, nggak mungkin anak cucu keluarga menemani dalam kegelapan alam kubur kita. Pulang mereka. Harta benda, kendaraan ngantar sampai kuburan, habis itu pulang lagi ke rumah, dan setelah itu akan jadi rebutan ahli waris kita. Hanya satu yang menemani dalam kegelapan alam kubur kita. Apa itu Pak? Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Itu surat Kahfi surah 18 ayat 46. Amal kebaikan itulah yang menjadi hak milik, yang menjadi harta benda kita. Ya. Jadi harta benda enggak selamanya materi, Pak. Ya. Kebaikan, amal soleh, amal ibadah itu melebihi daripada harta benda. Kalau harta benda Pak, limitnya sampai kuburan. Tapi amal kebaikan kita bawa sampai surga. Kalau untuk dunia, untuk harta kita kejar mati-matian. Kenapa? Untuk kebaikan kita setengah hati, Pak. Padahal itulah harta benda yang sesungguhnya. Ya. Amal kebaikan itulah yang akan menjadi teman terbaik dalam kegelapan alam kubur kita. Saya pernah baca dalam sebuah hadis, ketika orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia membawa amal kebaikan. Setelah disemayamkan dalam kubur, lalu 3 langkah para pentakziah meninggalkannya, datang malaikat. Dalam hadisnya begitu, Pak. Lalu setelah itu
amal-amal kebaikannya itu akan dijadikan teman terbaik dalam kegelapan alam kuburnya. Orang ini dijelmakan, amal kebaikan itu dijelmakan seperti orang yang cakep, sehingga terjadi dialog antara mayit dengan orang itu. Kata si mayit, man anta lam aro ajmalu minka. Kamu siapa? Aku nggak pernah melihat orang seindah engkau, secakep engkau. Lalu dia menjawab, naumata. Aku ana amalus solihah. Aku adalah amal kebaikanmu dulu. Lalu setelah itu, nih amal soleh ini Pak, atau ngomong, namatal arus, sudah kamu tenang saja, tidurlah seperti tidur pengantin baru. Ya, masih ingat waktu pengantin baru? Sudah pada lupa ya. Kalau lupa tanya Pak Willy itu, pasti Pak Willy ingat itu ya. Ya, apaan kata Pak Willy? Apaan tidur seperti pengantin baru? Justru sewaktu saya pengantin itu nggak bisa tidur, kata Pak Willy.